Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang gugatan provisionil. Gugatan provisionil perlu juga dipertimbangkan ketika mengajukan gugatan, apakah perlu diajukan gugatan provisionil ini atau tidak. Apabila perlu, ya maka akan dimasukkan di dalam gugatan provisionil. Sebenarnya gugatan provisionil itu disebut juga dengan gugatan provisi, yaitu gugatan yang diajukan ya supaya dilakukan tindakan pendahuluan. Ini yang namanya gugatan provisionil. Nah, gugatan ini nanti akan diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkaranya ya, sebelum diperiksa ataupun diputus pokok perkara yang menjadi inti dari gugatan tersebut. Nah, ketika di dalam gugatan itu ada gugatan provisi, maka terhadap gugatan provisi ini diperiksa dan diputus sebelum pokok perkaranya. Nah, putusan terhadap gugatan provisional ini nanti disebut dengan putusan sela. Karena apa? Karena putusan ini belum mengakhiri perkara atau bukan merupakan putusan akhir. Bagaimana cara pembuatan gugatan provisional? Ya, di sini ketika membuat gugatan, alasan-alasan untuk mengajukan gugatan provisi itu disampaikan di dalam posita. Nah, setelah di posita disampaikan alasan-alasannya mengajukan gugatan provisi, kemudian di dalam petitumnya juga dimintakan apa yang ingin diputuskan oleh hakim berkaitan dengan gugatan provisinya. Contoh misalkan dalam perkara cerai gugat atau gugat cerai. Nah, si istri menuntut agar selama proses persidangan dapat hidup berpisah dengan tergugat atau suami. Biasanya ini apabila terjadi kekerasan. Nah, suami ketika mau tidak serumah izin ya, meninggalkan kediaman bersama tidak diizinkan oleh suaminya dan kemudian istrinya kan, nah ini bisa dinyatakan istri itu nusus. Nah, kalau nusus nanti ada hak-hak istri yang tidak bisa diberikan. Untuk menghindari nusus, maka bisa mengajukan gugatan provisionil. Nah, contohnya misalkan dibuat di dalam subbab sendiri atau bagian sendiri, misalkan dalam provisi. Nah, di dalam provisi ini nanti disebutkan alasan-alasannya apa. Misalkan terjadi kekerasan sampai opnam. Setelah itu untuk menghindari terjadinya kekerasan lagi, izin supaya tidak serumah dengan si suami atau si tergugat. Nah, baru di dalam petitumnya juga dimintakan menetapkan memberikan izin kepada penggugat untuk tidak tinggal serumah dengan tergugat. Ini contoh dari gugatan provisi yang ada di dalam posita maupun di dalam petitumnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.